dari 6 kamar. Yang saya meyakini kalau orang Indonesia ini kembali ke kamarnya masing-masing, tidak akan pernah terjadi masalah. Islam kembali ke kamarnya, Kristen kembali ke kamarnya, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu kembali ke kamarnya. Bagaimana kalau kita mau berkomunikasi? Gak usah masuk ke kamarnya orang lain. Caranya adalah dengan menciptakan ruang tamu bersama. Dan hari ini, di ballroom ini, kita menciptakan ruang tamu bersama. Tentunya tujuannya satu, untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, dulu ada pernyataan menarik zaman Menteri Dalam Negerinya Pak Cahyokumolo, sahabat saya waktu itu. Beliau mengatakan begini, Gus, ada usulan nih supaya kolom agama dalam KTP dihapus saja. Saya tanya alasannya kenapa Pak Menteri? Orang-orang yang pengen kolom agama dalam KTP dihapus, Pak Pendeta Gilbert, karena mereka mengatakan ini adalah awal mula diskriminasi agama di Indonesia. Saya bilang, bagaimana menurut Gus Miftah? Oh, saya nggak setuju, Pak Menteri. Bagi saya, ketika di KTP dikatakan nama Gilbert Lumindong, agama Kristen, harusnya bangga dong dengan identitas agamanya. Nama Miftah Maulana Habibur Rahman, agama Islam, bangga dong. Nah, sehingga saya tidak setuju kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Bagi saya ini sebuah identitas yang perlu kita banggakan sebagai bangsa Indonesia. Dan sejak kapan bangsa ini punya masalah dengan agama? Kalau kolom agama dalam KTP dihapus, saya jelas nggak setuju. Tapi kalau kolom kawin atau belum kawin dihapus, saya setuju, pendeta itu ya. Maka kemudian begitu indahnya Tuhan menciptakan Indonesia, satu negara yang namanya Indonesia, yang terdiri dari 17.000 lebih pulau, ada 736 bahasa, ada 1.500 lebih suku bangsa, ada 6 agama. Yang kalau kemudian kita lihat, Pak Pendeta Gilbert, kita bandingkan seumpamanya dengan Jazirah Arab umpamanya. Bagaimana kemudian Jazirah Arab itu dipersatukan dengan bangsa yang sama, namanya bangsa Arab. Mereka mempunyai satu bahasa yang sama, yaitu bahasa Arab, tapi ternyata mereka tidak bisa berdiri di atas negara yang sama. Terpecah Jazirah Arab dalam Liga Arab menjadi 22 negara. Bahkan saking tidak aktornya, kemarin Qatar diminta menjadi tuan rumah bersama dengan Arab Saudi, menolak. Sebagaimana Jepang dengan Korea Selatan, menolak. Qatar nggak mau, saya sendiri bisa. Saking tidak akurnya mereka, padahal bahasanya sama. Nah, kalau ngomong bahasa Arab, pendeta, saya ingat dengan Gus Dur. Gus Dur itu zaman Orde Baru dicurigai sama pemerintah. Ketika Gus Dur rapat dengan para kiai, ada intel datang. Gus Dur tahu kalau rapatnya diawali sama intel, akhirnya Gus Dur mengatakan kepada para kiai, mulai sekarang kita ngomongnya pakai bahasa Arab saja. Akhirnya Gus Dur takalum bil lughatil arabiyyah. Nah, begitu intelnya pulang, ditanya sama komandannya, intel, apa tadi hasil rapat Gus Dur dan para kiai? Intelnya jawab, aman komandan, Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan. Ini mendoakan. Nah, demikian juga kalau kita lihat umpamanya bangsa Eropa, mereka dipersatukan dengan bahasa yang sama, tapi ternyata mereka juga tidak bisa berdiri di atas satu negara. Sementara Indonesia dengan 17.000 pulau, 1.700 suku bangsa, 736 bahasa, 6 agama, dengan perbedaan masing-masing, ternyata mampu berdiri di atas satu negara yang sama, yaitu Indonesia. Nah, hari ini saya melihat ada upaya-upaya orang-orang yang tidak cinta dengan Indonesia, pengen melantakkan Indonesia. Kembali kita diadu domba soal perbedaan agama umpamanya. Bagaimana saya protes keras ketika ada orang melaksanakan sembahyangan di rumahnya sendiri di Bogor, dipersekusi. Atas nama apa? Tidak mendapatkan izin untuk melaksanakan sembahyangan, padahal mohon maaf di rumahnya sendiri. Bagaimana saya melihat provinsi di mana saya lahir, saya kemudian satu provinsi dengan Pak Erik, di Lampung, orang beribadah di gereja kemudian dipersekusi. Sehingga menurut saya ini adalah upaya-upaya untuk menghancurkan Indonesia dengan cara mengadu domba sama agama.
Saya masih ingat betul 2021 saya ceramah di gereja Penjaringan Jakarta Utara, di tempatnya saudara saya Pendeta Johan. Ceramah saya diposting sama sahabat saya Deddy Corbuzier, dalam waktu 1 hari ditonton 7 juta kali, di komentar lebih dari 100.000 kali. Komentar yang paling banyak katanya apa? Dasar Miftah kafir. Waktu itu saya jawab, nggak masalah, sahadat lagi. Bagaimana kemudian ketika saya mengucapkan selamat Natal untuk saudara-saudara Kristiani, silakan rayakan Natalmu dengan bahagia dan sukacita, sebagaimana aku seorang Muslim merayakan Idul Fitri dengan sukacita dan bahagia. Semua orang mengatakan, Miftah jadi Kristen. Loh, gampang amat jadi orang Kristen. Kemarin tanggal 22 Desember saya mengucapkan selamat Hari Ibu, saya juga tidak jadi ibu, Pak. Tanggal 10 November saya mengucapkan selamat Hari Pahlawan, saya juga tidak jadi Avenger. Begitu gampangnya gitu. Kemarin mohon maaf Pak Pendeta Gilbert, saya ajak makan di rumah makan Al-Jazirah, nasi Arab. Saya khawatir, jangan-jangan khususnya mu'alaf pendeta ini. Nah, maka di sini kemudian dibutuhkan kedewasaan dalam beragama. Bagaimana kemudian saya diingatkan dengan sabda Nabi, hendaklah seorang anak tidak menghina bapaknya sendiri. Ketika kemudian Nabi ditanya, Nabi, emangnya ada seorang anak menghina bapaknya sendiri? Oh ada. Siapa itu? Seorang anak yang menghina bapaknya orang lain, maka anak orang lain berpotensi menghina bapaknya sendiri. Kalau kita ingin agama kita tidak dihina, sederhana, gak usah menghina agamanya orang lain. Makanya Al-Quran mengajarkan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbullah adwan bighairi ilm. Janganlah sekali-kali kamu menghina sesembahan orang lain, maka orang lain berpotensi menghina sesembahanmu tanpa ilmu. Lah di Indonesia itu Pak Erik, mohon maaf, orang banyak yang gagal move on. Bagi saya orang pindah agama itu urusan masing-masing. Pendeta Gilbert itu kurang ajar, datang ke pondok saya bikin konten. Gus Miftah pilih mana? Kalau disuruh milih, orang pindah agama atau ateis? Kurang ajar pertanyaannya. Bikin konten di pondok saya, Anda pilih mana? Pindah agama atau ateis? Saya jawab, saya lebih suka orang pindah agama. Karena minimal orang pindah agama itu masih percaya dengan Tuhan. Sementara orang ateis juga percaya dengan Tuhan. Nah, di mana saya mengatakan orang itu tidak bisa move on, Pak? Orang Islam pindah Kristen, menghina Islamnya. Contohnya Pendeta Saifuddin, orang Islam pindah Kristen, mengolok-olok Islamnya. Orang Kristen pindah Islam, mengolok-olok Kristen. Yahya Waloni. Ini bagi saya nggak move on, Pak. Mungkin pertanyaannya begini, Pendeta. Pendeta tahu kenapa move on itu berat? Jawabannya sederhana, Pendeta. Kenapa move on itu berat? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya menghafal dan mengingat, bukan melupakan. Ya. Makanya move on itu pilihan. Gagal move on itu cobaan, pura-pura move on pencitraan. Makanya pas Pak Erik jadi ketua umum PSSI, langsung saya bilang sama beliau, Mas, kita belajar dari kesalahan para pendahulu. Terus gimana Gus? Mas Erik, tolong jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Memang kenapa? Karena masih banyak kesalahan lain yang harus kita coba. Nah, ini nggak bisa move on. Bukankah kemudian Pancasila mengajarkan kepada kita, walaupun kita berbeda-beda, tetapi wajib untuk memberikan penghormatan kepada orang yang berbeda. Dan itu saya praktekkan, Pak. Beberapa hari yang lalu saya kumpulkan kawan-kawan saya dari Papua yang selama ini menurut orang susah diatur, dengan berbagai macam agama, dari Ambon, Maluku, NTT, dari Papua kita kumpulkan. Kita semuanya nggak ada yang bisa memilih. Kalian dilahirkan sebagai warna kulit hitam atau warna kulit putih seperti Pendeta Gilbert. Kita tidak bisa memilih dilahirkan oleh siapa. Tapi kita harus sadar, kita sama-sama dilahirkan di satu negara yang sama, yaitu Indonesia. Kalau kemudian saya tidak bisa menghormati sukunya Pak Gilbert, minimal saya menghargai beliau sebagai sama warga Indonesia. Susahnya di mana? Bapak Ibu, kalau Anda datang ke pondok saya, Anda akan melihat satu realita di mana pondok pesantren saya hadir di tengah-tengah 60% Katolik. Ini Mbak Ora Kasih sering ke pondok saya. Beliau ini ikut saya dari tahun 2012.
Tapi mohon maaf, saya dengan Mbak Orakas itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya apa? Berdekatan sih, tapi nggak pernah jadian. Iya. Tanah yang saya beli untuk pesantren itu tanahnya pendeta. Beliau seorang pendeta di Jogja, anaknya kuliah di Amerika. Beliau meninggal, tanahnya ditawarkan. Orang Muslim nggak ada yang mau beli, saya beli. Maka selatan rumah saya itu adalah pengurus Katolik, utara saya itu kuburan, Pak. Dan subhanallah, seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan, Pak, kuburan. Nah, maka hari ini saya pikir upaya-upaya seperti ini penting untuk kita lakukan. Dimana kemudian gampang banget orang itu salah paham atas nama agama, pendeta. Saya mengatakan begini, orang meyakini agama yang dipeluk benar itu hukumnya wajib. Tapi dalam konteks Pancasila bukan berarti kita diperbolehkan untuk menyalahkan agama orang lain. Maka saya bilang, kalau orang mengatakan semua agama itu benar titik, juga salah, pendeta. Itu harusnya koma. Kalau semua agama itu benar titik, nanti kita akan gampang pindah agama. Hari Senin Pak Toto Islam, hari Selasa Kristen, hari Rabu Katolik, hari Kamis Hindu, Jumat Buddha, hari Sabtu Darmo Gandul, hari Minggu Gandulnya Mbah Darmo. Semua agama itu benar bagi penganutnya, tanpa harus menjelekkan agama yang lain. Nah, disitulah kemudian saya ingin menyampaikan begini, Bapak Ibu yang saya muliakan. Yuk, kita bantu pemerintah hari ini dengan menjadi sesama bangsa Indonesia yang akur dan rukun. Ternyata apa? Tuhan itu suka dengan orang yang rukun. Ketika orang mengatakan begini, minta haram mengucapkan selamat Natal. Bagi saya yang haram itu bukan mengucapkan selamat Natal, tapi hati yang menyakiti. Itu yang haram. Ini teman-teman pendeta saya di Semarang, Gus, bisa nggak kita bikin acara buka puasa bersama di gereja? Oh, saya biasa-biasa saja, nggak ada masalah bagi saya. Mau, Gus? Mau. Bagi saya, tidak gampang memberikan label kepada seseorang kafir, pendeta. Kan saya mengatakan begini, ayo teman-teman saya Hindu, silakan Anda datang ke pura. Kenapa? Karena bagi saya, pura itu adalah sarana soleh untuk orang Hindu, supaya menjadi baik. Teman-temanku Kristiani Katolik, ayo Anda ke gereja. Karena bagi saya, gereja itu adalah sarana untuk menjadi Kristen dan Katolik yang baik. Makanya hari Sabtu saya sering WA sama ini anak saya si Edwin Real Food. Ayo nak kamu ke gereja. Tidak agama gitu. Cuman kadang-kadang teman-teman saya itu gak asik, teman-teman Nasrani. Ayo kamu ke gereja. Sorry Gus, gereja saya gereja negeri. Maksudnya apa? Sabtu Minggu libur. Lah kepala peyang. Ente kadang-kadang ente. Gerejanya negeri, pendeta. Orang Islam saya dorong untuk masuk ke masjid. Supaya apa? Karena masjid itu menjadi sarana untuk menjadi soleh bagi orang Islam. Kalau orang Islamnya baik, orang Kristennya aman, orang Hindunya aman, Budanya aman, Konghucunya aman. Nah, kalau orang Kristennya baik, orang Islamnya aman. Karena bagi saya, perbedaan agama yang di Indonesia yang ada ini antara Kristen, Hindu, Katolik, Buddha, Konghucu itu bukan istilah, tapi mereka adalah partner dalam kebaikan. Makanya ini menarik ketika kemarin katakan, Gus, yuk kita bikin buka puasa bersama lintas agama. Mungkin malaikatnya teriak, minta ente, minta maunya apa itu. Apalagi ada Pak Erik. Nanti saya khawatir, jangan-jangan dia untuk mendoakan supaya Israel bisa masuk Indonesia. Nah, maka sebelum kita panggil nanti diskusi dengan Mas Erik, saya mau baca tulisan saya ini soal keberagaman. Bapak Ibu yang saya muliakan, bangsa Indonesia adalah rumah besar yang menaungi siapa saja, tak pandang perbedaan yang ada. Di bangsa ini, perbedaan akan merekatkan, bukan meretakkan. Perbedaan menjadi alasan untuk saling mengisi, bukan memusuhi. Perbedaan jadi alasan untuk bersanding, bukan bertanding. Kita bersanding untuk memberi manfaat yang sebesar-besarnya. Kita bersanding untuk membawa pencerahan. Kita bersanding untuk memberdayakan.
Karena dalam bingkai kebaikan kita semua sama, dalam bingkai kebangsaan kita semua setara. Toleransi menjadi sulit ketika orang lupa bahwa beragama itu untuk mengatur diri sendiri, bukan untuk mengatur orang lain. Banyak orang beragama yang bahkan belum menggenapi pelaksanaan nilai agama untuk dirinya sendiri, tapi sibuk mengurusi perilaku orang lain. Caramu melakukan sesuatu bukanlah satu-satunya cara. Hargailah cara pandang orang lain. Kamu mungkin benar, tetapi mereka juga tidak salah. Pentingkan introspeksi, bukan interpretasi. Mawas diri, bukan harga diri. Toleransi, bukan arogansi. Amanah, bukan amarah. Meminta maaf, bukan meminta perhatian. Dengan pemahaman akan perbedaan, kita akan menjadi peka, merasa penting adanya tenggang rasa, toleransi, dan menghargai perbedaan. Jika Tuhan memberiku cinta dengan dibungkus agama, maka aku akan jaga agamaku tanpa menyakiti agama orang lain. Dan jika Tuhan memberiku rasa yang dibalut dengan toleransi, maka akan kuhargai pendapat orang lain. Jika masih ada yang mempermasalahkan dua hal itu, dia adalah manusia amati. Tidak ada yang salah dengan perbedaan. Yang bermasalah adalah keegoisan kita dalam memandang perbedaan. Rasa hormat yang kau berikan kepada orang lain merupakan cerminan rasa hormat yang kau berikan pada dirimu sendiri. Nah, sebelum saya minta Mas Erik datang, saya diingatkan oleh Allah. Dalam Al-Quran dikatakan, surat Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya manusia diciptakan laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ternyata tujuannya satu, lita'arafun, saling mengenal. Dan ayat ini sangat pas untuk Indonesia. Saya bilang apa? Begitu adilnya Tuhan untuk Indonesia menciptakan pulau seindah Bali dengan mayoritas Hindu. Coba Anda bayangkan kalau Bali pulaunya seindah itu di Jawa Barat atau di Aceh. Orang begitu masuk pakai BH, pakai celana pendek, langsung teriak, takbir, selesai Pak. Habis Pak kita ini. Bukan salah takbirnya Pak, itu salah orang yang menggunakan kalimat takbir itu. Maka Tuhan itu adil, menciptakan Bali mayoritas teman-teman Hindu. Makanya kenapa Pak Erik kalau agak stres ajak saya ke Bali Pak. Ini salah satu bentuk keadilan Tuhan untuk Indonesia, pendeta. Makanya saya bilang, saya orang yang paling tidak setuju ketika restoran di bulan Ramadan diperintahkan untuk tutup paksa dengan kalimat takbir. Saya bilang, salah satu hikmah orang berpuasa itu adalah melahirkan sensitivitas kepada orang miskin. Kalau bulan Ramadan kita minta restoran tutup, harusnya kita malu sama orang miskin. Sepanjang tahun mereka lewat restoran nggak pernah mampu beli, mereka nggak marah. Kenapa kita marah hanya di bulan Ramadan saja? Maka itulah hikmah kenapa orang berpuasa itu mulutnya bau, supaya banyak diamnya. Maka di bulan Ramadan yang perlu ditutup itu bukan restorannya Pak, tapi mulutnya. Maka dikatakan diam itu emas. Makanya pendeta, kalau besok lebaran istri minta emas, saya perintahkan untuk diam. Kalau kata Pak Erik bilang sama saya, waktu itu uang Gus. Oh iya benar. Makanya kalau saya ngajak pendeta Gilbert ketemu, ayo pendeta ketemu. Pendeta bilang, sorry Gus, saya nggak punya waktu. Berarti pendeta Gilbert tidak punya uang. Akhirnya Mas Erik, kita minta nanti Anda sebagai sahabat kita semuanya, ya, bahwa kita sama-sama sepakat untuk menjaga bangsa ini, betul? Saya tidak sepakat ketika orang memusuhi pemerintah dengan dasar yang tidak jelas. Contoh pendeta, ibu kota dipindah ke Kalimantan. Orang tidak memahami kalimat lita'arafu Al-Hujurat 13. Mereka mengatakan apa? Presidennya gendeng, ibu kota kok dipindah ke tempat buangan jin, setan, demit, iblis. Yang terjadi apa? Dianggap masalah, melecehkan kawan-kawan kita Kalimantan.
Karena kalimat lita oroku saling mengenal, pemahamannya adalah Tuhan menciptakan manusia untuk saling mengenal dan menasehati, bukan saling menilai dan menghakimi. Saya ditanya sama wartawan, Gus, apa pendapat Gus Ipsa ibu kota dibedah ke Kalimantan? Saya jawab, nggak masalah ibu kota dibedah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Coba, saya kasih analogi yang paling sederhana. Kenapa Pak Jokowi kemarin ketika membuat ibu kota Mas Eri, beliau minta apa? Minta tanah dan air dari masing-masing kepala daerah yang ada di Indonesia. Orang mengatakan apa? Pak Jokowi syirik, percaya dengan dukun. Mau bikin ibu kota Nusantara, kenapa minta tanah dan air dari masing-masing provinsi? Dia lupa. Bagaimana kemudian saya memahami, jangan-jangan yang dicontoh oleh Presiden Jokowi itu ketika peristiwa Masjidil Haram dilanda kebanjiran, Hajar Aswad lepas dari tempatnya. Kabilah-kabilah Arab semuanya berusaha untuk kembali memasangkan Hajar Aswad di tempatnya. Bahkan hampir terjadi pertumpahan darah. Kemudian dibuat konsensus kesepakatan. Barang siapa masuk Masjidil Haram pertama kali, dia yang berhak untuk memasangkan Hajar Aswad di tempatnya. Ternyata yang masuk pertama kali adalah Muhammad muda. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Beliau tidak egois, minta kain panjang dan besar, kemudian Hajar Aswad ditaruh di tengah-tengah kain. Beliau katakan kepada semua pemimpin kabilah, hendaklah semua pemimpin kabilah maju ke depan memegang ujung-ujung kain. Dibawa mendekat ke Hajar ke Ka'bah. Begitu dekat baru Nabi Muhammad memindahkan Hajar Aswad di tempatnya. Apa semangat yang diajarkan Nabi Muhammad? Persatuan dan kebersamaan. Pertanyaannya, kenapa Pak Jokowi minta tanah dan air dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia? Semangat yang dibawa adalah kebersamaan. Semangat yang dibawa adalah persatuan. Supaya bangsa ini memiliki sense of belonging terhadap ibu kota Nusantara. Demikian juga Kanjeng Sunan Kalijogo ketika membuat masjid Demak, ada tiang pendeta di dalamnya. Satu yang disumbang oleh Sunan Ampel dari Surabaya, satu tiang dari Sunan Cirebon, Gunung Jati, satu tiang dari Tuban, dan satu dari Sunan Kalijogo. Seandainya masjid ini dibuat oleh Sunan Kalijogo pasti jadi. Tapi kenapa beliau tidak melakukan itu? Semata-mata karena menghargai keadilan Tuhan. Maka saya bilang, sehebat-hebatnya Superman kalah sama Superman. Ya, Superman itu goblok, Pak. Kenapa? Badannya besar, badannya es. Lebih goblok lagi, Pak. Pakai celana dalam. Dan yang paling goblok siapa, Pak? Kita. Tahu orang goblok, kenapa dilihat? Maka insya Allah pertemuan sore hari ini akan menghasilkan super tim untuk bangsa Indonesia. Kita sambut Bapak Erick Thohir. Bapak Ibu, sekali lagi kehadiran Erick Thohir di sini. Yang pertama-tama kebetulan beliau teman sekolah, adik kelas di SMA Negeri 3. Dan yang kedua sebagai tokoh muda yang menginspirasi kita. Dan yang ketiga mungkin dapat menjawab sedikit pertanyaan kita. Kira-kira Indonesia dalam pemandangan beliau. Nah ini kan sebelah kiri, sebelah kanan masing-masing tokoh agama. Nah biasanya di tengah jadi ikut. Tapi kalau kita lihat peristiwa salib menakutkan. Sebab Yesus yang di tengah, duanya penjahat, saudara. Tapi saya percaya pasti tidak. Oh, terima kasih buat kalian Pak Dandim di sini, kita berikan juga tepuk tangan yang meriah. Terima kasih, jadi lengkap perwakilan kita sehingga ini sekali lagi tidak mewakili instansi masing-masing, tetapi kebersamaan kita semua. Nah, mohon petunjuk, dan kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya dengan Pak Erick Thohir dalam hal ini juga nanti kita tanya jawab, nanti. Ya, jadi pertama-tama